minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita mohon pertolongan. Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Baik kita minta tolong urusan dunia maupun urusan akhirat, dengan syarat dia tidak boleh dipersekutukan. Semoga kita terhindar dari mempersekutukan Allah. Walaupun darah air mata kita memohon kepadanya, tapi ada sekutu baginya. Bukan saja doa kita itu tertolak, tapi kita akan dimasukkan ke dalam neraka. La syarika. Benar-benarlah kita pegang teguh bahwa kita tidak mempersekutukan Allah. Mulai sehat ya Bapak Ibu. Sejak Ramadan sampai kini lah 20 malam, 21. Itu segala kaji lah disampaikan dek buya-buya. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Sumbernya dua saja, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kadang-kadang menyebabkan jamaah malih kamu saji, kaji itu kaitu saja. Kalau ada kaji baru itu bid'ah. Kaji itulah sempurna diturunkan Allah ke Rasulnya. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang direvisi, tidak ada yang dikurangi. Panuhnya melimbak, kurangnya tidak badaku. Di tengah mana tulang punggung sedang tapik pasang bola pukul dua waleh matahari. Tinggal manusia mengamalkan menurut petunjuk Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita istiqamah seperti itu. Apa yang dikatakan istiqamah kalau di awak dimunang? Samo jo kayu gadang. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rempunnya. Digampo indak tabokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Istilah Islamnya istiqamah. Tapi tabu nanlah dicancang dari ujung sampai ke pangka tu nampak yang manis nama ujungnya pangkanya. Amalam kini yang ulang lo kaji kolah tahu juang tabu tu tiba dambo. Tu ambanya. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu kau juang. Kalau tabu ke di pakambang, pangkanya nan ditanam atau juangnya. Kok lain namoh kita menanam mujuang tabu di tanah hitam kapanehan lai batarut salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam mujuang tabu, insya Allah lamo-lamo jadi pangka tabu juga. Amin. Ya Rabbal. Apa-apa ibu-ibu nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi? Ada. Nikah lah lama sesadanya. Kalau ada boleh pulang. Tidak ada. Kalau ada nan keluar bekon sebelum nambah sudah dia nyola gae kita sorai baru nikah tadi pagi. Kaji awak singkek saja, tidak panjang-panjang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, seluruh kajian-kajian sunnah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal kita mengamalkan. Kemudian ada perubahan kita dari nan kurang baik ke nan lebih baik.
Dari nan kurang elok kanan lebih elok. Ada 3 binatang, ula, ule, baru. Allah sebut dapat ketiganya. Alah. Ula, ule, baru. Allah sebut. Sebab bapak-bapak kaum muslimin di dalam Al-Quran banyak juga contoh-contoh. Di dalam hadis Rasul juga begitu. Ula tu memang kau disabui orang ketika Nabi Adam akan digoda oleh iblis, dia menompang dalam mulut ular itu sehingga lidah ular tu bercabang. Ya kan? Tapi masuk sama setelah ular kau makan, nyo puasa 3 bulan. Dalam puasa 3 bulan tu dek khusyuknya, ndak jago-jago terus makan tu, kulitnya bertukar. Orang Minang menyebut karosong. Sabalunnya makan sabalun lalu, salun bertukar kulit, ulah ko giginya bercabang do. Kalau babawanya orang munafik, nyo yo lo orang munafik. Ya kan? Awak segolongan mas. Babawanya orang beriman, nyo yo lo orang beriman. Jadi dia tidak punya pendirian, lidahnya bercabang. Ada enggak jemaah masjid Darul Mukhlisin konon jitu? Na'udzubillahi min zalik. Ini berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir itu lawan dari muka. Tapi kalau orang munafik itu musuh dalam selimut. Yang menghancurkan agama Islam ini dari dalam. Itu yang telah terjadi di Timur Tengah semenjak perang Irak dan Iran. Sampai ke Suriah, sampai Palestina. Ya kan? Itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sedang salat orang di Masjid Aqsa, serang jadi di Israel. Puasa gini kok, kan ada videonya. Kaum muslimin, tapi yang lebih berbahaya itu munafik. Kenapa? Orang munafik itu sama jo kayu tibarau. Tibarau itu gadang dari pimpiang, tumbuhnya di atas banda. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya beruih-ruih, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh serupa bana juban tuak tabu. Dikunya haram kok baraya raso amba indak menantu pengicu gadang mokironyo. Masuk ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia tibarau lamadok mudia bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulau. Kate hiyo ke bawah hiyo angguk hiyo geleng hiyo haji hiyo korupsi hiyo. Ya kan? Campur aduk saja antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Jangankan yang haram Bapak Ibu, yang subhat saja harus ditinggalkan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi menjadi pedoman awak Al-Quran Sunnah jangan lain-lain. Jadikan Al-Quran pegangan utama, yang kedua Sunnah. Nabi menyampaikan dalam hadis beliau itu, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu 2 tuntunan. Ada sebagian mufassirin mengecean 2 pusaka. Kalau di awak di Minang pusaka itu identik joharato. Tapi 2 pusaka yang ditinggalkan Nabi itu bukan tanah nan babidang, bukan sawah nan bapiriang, bukan nameh nan batayi, bukan bareh nan bakaruang. Apa yang beliau tinggalkan? Yang 2 itu ma in tamassaktum bihima. Kalau banyak orang menggaduh kecil Nabi antara Al-Quran dan Sunnah itu, terakhir perjuanganmu kamu gigit dengan gigimu. Jangan dilapeh-lapehan. Sementara orang sudah syirik, sementara orang sudah menantang Allah, kamu masih berpegang teguh dengan sunnah dan Al-Quran. Itulah yang akan diselamatkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Awak kebanyakan tak cerita gini lho Pak, sama je kalau awak tabang nak ju buruang, lari nak ju manci. Alah Pak mendengar cerita tu.
Kalau Allah mau lambo. Pada suatu kali, kau cerita klasik, jadi ternyolo hadisnya begong. Dia kan tak ada hadisnya kata. Dan hadis nan tadi. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kalau tidak berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul, jangan diterima. Ibu-ibu itu pula bagi Allah dan Rasul, tutui badan jo jilbab panjang, jangan dinampaan bantu tubuh. Kalau amuh lo ibu pakai cadar, itu mazhab Syafi'i. Jilbab panjang, dado ndak nampak, pinggu ndak nampak, rawi tubuh ndak jaleh, lapang jilbab tu jo baju, pakai cadar lo, itu mazhab Syafi'i. Walaupun muka kondak aurat, pide Imam Syafi'i-nya suruh aja bertutup. Kalau indak bercadar, itu mazhab Hanafi. Suatu kali Pak, di suatu kampung panitia madokan lomba lari, jo lomba tabang. Nah lari manci, nan tabang buruang. Tibo kalalawa, kali tekana kalalawa. Sadang siku saya namanya rimbo kaluang. Kini nalah jadi gor. Iya tak? Dulu masombo ke Padang tahun 74 itu rimbo keluar namanya baru. Jalan Ayani itu jalan Melantuang. Jalan Abdul Muiz itu namanya jalan Taduah. Iya kan? Dake Bank Mandiri kini itu kandang kabau. Di letter U itu martabak oras ada batang beringin sana. Aku nalai tahun 60 itu ndak jaleh. Menjaleh komputer yo laptop. Elenya tu. Kaum muslimin anang kecil kalalawa aku, lai boleh ambo satu pak. Lamo panitia mencari kalalawa aku taman muang. Bab itu. Kecil kalalawa abang ke taman muang napa mencari ambo. Ambo cari kapaluang sama jo kapalu manci. Am bagi kilo sama jo manci. Kemudian tanganang sama jo tangan manci. Pandai yang lari, pandai. Tapi yang basayo, pandai yang tabang, bisa. Kalau angka satu lomba, angka masuk manci atau masuk buruang. Biasa buruang salah pak, dia bola biasa tabang. Ang bali materai 10,000 je. Ang tekan. Baik kalau waktu ka pangana, waang kena tindakan diskualifikasi. Tak boleh tandiang kalau mau duit. Jadi pak, lanjut tekan. Lamu lai kalalawa ko tabang sama jo buruang. Kalalawa dek sayuknya tu dari kulit, pak, ndak dari bulu do. Bakasau lo serupa payung. Jadi barik di bawah tabang itu. Ada ulunya jadikan gerakan senam ni orang. Mengepak sayap. 1, 2. Itu tabang kelalawa tu. Kalau buruang nanya bawa tabang bulu, adolo minyaknya terletak siku. Kalau nyo duduk tagak di rengai kayu, nyo ambil minyak tu, nyo bitu-bitung ke bulu. Ambil lah buruang kau, kalah buruang dek manci. Betul kah pernah kelalawa? Kalau denturi buruang kau kalah. Nyo marauk ke bawah lari dan semua je manci. Tak takana janji tadi lah. Iya kan? Adeklah tinggal buruang. Kalau lawan tak ada malang ini, kancang lo buruang kau balik. Kalah lo manci. Batu kalau pengana kalau lawan kau balik. Tak bisa dituruin. Nyo pindah lo kateh balik. Nyo sia dek buruang. Kalau lawan kamu tak punya prinsip, tak punya pendirian. Kamu tak istiqamah. Raso kamanang kami yang jo kami. Raso kagalah tinggal. Kami tak nerima lagi. Lari ke bawah nyusir lo dek manci. Atau mangko kalalawa ko stres. Akan lo nya stres. Itu mah kepalonyo nyo ke bawahan kaki kate. Dari mata ko keluar darah. Maka dia dijadikan lambang film horor dorang. Kemudian tak berani keluar siang. Nyo nanti hari malam. Karena malu. Manci tak menerima buruang tak. Banyak kawan nama dia itu di Indonesia gini pak. Lima pitih jabatan mengkerapik. Biarlah bertukar aki.
Akidah. Itu namanya politik kelalawa. Ada enggak siku? Enggak seorang saya. Sedangkan dalam agama ini kita disuruh istiqamah. Lapih tangan, lapih kaki, lapih siku, jo gigi. Engkau paci sunnah ambo tu kecik Nabi. Itu pitaruhan Nabi. Sebab kalau lah keluar kita dari sunnah Nabi, lah mungkin awak nanti sama je Nabi itu tak mungkin. Ini akan kita pegang teguh seerat-erat. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, kita ini bergerak maju, Pak. Maju ke mana, Ustaz? Maju menuju kubur. Jadi orang kau maju sebenarnya tidak ada mundur, Pak. Kalau mundur itu tambah jauh dari kubur. Maju. Kesibukan manusia itu apa? Pertama, mengumpulkan harta. Berlomba tuh. Iya kan? Berlomba untuk mencari itu. Jangan mengecewakan Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa tafakhurun. Padahal kalau kita masuk ke kubur, malaikat akan menanya kita. Banyak kita ndak baca Quran, ndak amuah bersedekah, ndak amuah salat berjamaah ke masjid. Tu mengko jamaah Ramadan kedua macamnya, ada jamaah musiman, ada jamaah tatap. Musimannya salat sunat hari bulan puasa ke datang. Bang kau tahu Ustaz, ambo taruh wirid sekali 2 bulan, tak ada orang termi kau dah. Tak tahu Pak. Jadi enggak, kaum muslimin enggak tahu. Padahal salat berjamaah itu harus di masjid. Alasannya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Bersama-sama tu atau seorang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, zebra kalau menyisih dari kawannya itu jadi makanan singo. Banteng kalau menyisih dari kawannya jadi makanan singo. Tapi kalau nyoba wawo jo kawannya singo ndak talok mendake. Begitu sekecil singo di balik lalang. Nama nan pesisih bekonyo kajar. Jadi orang nan sembahyang sorang-sorang di rumah nanti ditangkuk harimau. Kalau salat sunat boleh di rumah. Adonan bujang-bujang, ya kan? Dia do orang jodoh. Nanci kuning lansik, nanci hitam manis. Ragu awak memilih. Salat istikharah. Barakailoknya Allah sebagai Tuhan. Ragu awak jo pilihan. Ada salat sunatnya spesial. Salat sunat istikharah. Lah istikharah kami Ustaz, tapi hati naik keduanya bakal itu Ustaz. Nikah keduanya. Itu kok inyo lain namun. Ya kan? Dilarang oleh Allah, enggak. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna. Jadi itu pilihan terakhir Pak Dokter. 2 gaji Allah. Sudah tahu lah. Wa thulatha. Waruba ampe. Tapi janganlah pedi dulu. Ada semua ayat dari muka. Kecil Allah lah di mukanya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan adil, cukup cie saja. Ambo itu nambo baci. Malah lah meninggal beliau tanya lu Pak Dokter kau merawat lah di Benusina. Ndak ambo gantiin begini. Iku ada je bini uro bini je lah. Pencarian ndak cukup ya. Kalau pencarian ndak cukup bini 2 awak sengsara ni. Bah sengsaronya Ustaz, saya dapat pantunnya. Habis ada tunjukan malam. Kopi pai indak bagulo dibuat orang batu sangka idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Banyak amalan-amalan sunnah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Sebab kalau kita di dalam kubur bapak-bapak didatangi dek mungkar nangkir. Iza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Quran. Inilah keuntungan orang yang Al-Quran dijadikan pedoman dan bacaan utama dalam hidup.
Kaditanyo oleh malaikat kaziadab dari kepala, akecek kepala ko dafa'at hu tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Jadi jadikanlah Al-Quran bacaan utama, jangan Quran je. Lebih-lebih adalah satu umur ko 70 tahun. Ansuan-suan lama apa juz 30. Iya kan? Kalau 30 juz tak mungkin lah. Juz 30 tu banyak je ayatnya, nampak panjang pak. Tak sadar awak ke bisa tu. Atau mengkuaco orang salat tarawih capek-capek ayatnya nak taina. Ada ayat nanggak panjang ni macam tu. Kalau Allah aja nak taina je. Marasaina kodenya sampai sudah. Ada ayat nanggak panjang. Untuk apa dia hafal ayat itu? Kini kebanyakan orang penyakit diabetes. Kundak ambo ndak dokter dah pak. Ambo cari orang diabetes pak. Kundak giginya capek tangga. Karena ureknya koluna gulanya tinggi. Kalau nambah sah gulanya, aba putuhi kaki jadinya je tangan. Busuk, dah elok lah. Kalau indak matonya buto tiba-tiba. Kundak stroke. Kundak ginjal kan naik. Itu orang diabetes. Aku nyampang mato kita buto tiba-tiba. Awak banyak mapa ayat. Kan bisa dibaca-baca. Kan dicari nak nampak lah. Tunggu nyonya dihafal. Yang kedua dia obat. Bapak-bapak, ambo tanya kaum muslimin, orang nak menatap di Saudi ya, Makkah Madinah. Kaum muslimin kalau ndak musim haji, sari rumah sakit Sinan Baisi. Kalau awak pergi ke Muhammad Jamil tu, lebih-lebih ke ruangan ICU tu pak. Para jemaah ndak ada nang kosong rumah sakit. Sebab kebanyakan orang awak ku bapak, begitu sakit langsung ke rumah sakit. Ajaran Islam tak ada mengadu ke Allah dulu. Karena nak mendatang penyakit Allah, nak menyihatkan Allah. Kebanyakan awak kadang-kadang percaya na jubek. Iya kan? Layu-layu lutui, makan ubek sakit lutui, akhirnya lari ke lambuang. Tanyalah je doktor. Luka lambuang. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Allah minta dulu. Tu mengkurang minang mengecean, sandakan ke nang gadang, gantuan ke nang tinggi. Nang gadang tu siapa? Allah. Iyo Allah nan mendatang penyakit, iyo nan menyihatkan Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Dokter dan obat perantara. Bapak-bapak, ada dokter jantung, tapi pembuluh darahnya nama cincin. Dokter ahli jantung adalah profesor. Ya kan? Tak tujuan tahanan. Cincin jantung. Ini bapak-bapak ibu. Dia tahu itu bagaimana merawat jantung ini. Tapi kenapa pembuluh darahnya yang pakai cincin? Kaum muslimin, bapak-bapak ibu yang terhormat. Awak enggak? Awak percaya na ubek? Pada ubek itu banyak racun. Atau mengkurang dulu ubeknya ayah kelupak pisang kalek saja. Ayah kerambi mudo, tu nyarameh ayah daun kacang. Nyo giam ni salabah, nyo kocok je talu ayam. Baca bismillah, baca salawat, nyo minum. Cali ada pak orang tani, tanyalah orang sakit tu pak, nan barik-barik sakit mas sakit tu. Tanyalah ku ada orang tani. Orang tani kau makanannya sederhana pak, jual kanyo bali gulai tunjang nan dari tapak kabau tu pitihnya ndak ada. Teragaknya juga lerang kapal tu coba dak jora buang saja balik. Tak ada isi tunjang. Jadi makannya dokah deke sambal lado pali tunjuk kelusuk baka ambuih lutok. Itu sih. Sambal lado bawa je taruh. Ndak pernah memakan goreng. Oh di zaman corona ko dia awak disuruh bapaneh untuk menjaga imun tubuh. Inyo sejak pagi sampai matahari tawanan bapaneh. Iya kan? Ndak pakai baju tu dong, itu lah cangku ya. Ndak ada kurang tani kangkeran ama nak lari ke dalam. Ndak ada tabening, ndak ada pak. Carilah dapat di kampung enggak ada. Nan ada tu orang makan-makan mewah, nang kerajo-kerajo sana. Iya kan?
Jadi yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Terakhir, asik kaji nang kita dengar bapak-bapak yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, andaknya bisa mengubah perangai awak. Jangan serupa baru bacamin. Di Piaman kan ada baru bacamin. Itu sama bawa selfie. Lah sudah bacamin itu baru lihat ada perubahannya. Benar kan? Kalau nyo ingin berubah, nyo cari badannya dicamin tu batilanjang dari atas sampai ke bawah, tentu payah nyo ke tukang jahit. Agak baru itu maju. Setinggi ko karambi dan panje. Batilanjang seketeh ke bawah malu den jo. Boyalah den baju gak sepetagak jo. Lihat do pengana baru situ. Barana rajinnya mendengar kaji, tapi tidak ada dia malam cie yo. Atu sama jo baru macam ini. Ada perubahan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Mukhlisin semuanya selalu mengikuti kajian-kajian ini dan jadi pegangan bagi kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di jalan Kagubuk dekat pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya jani. Di Cako pintu ambo ke masuk, sinan ambo ke keluar, lapih lambo jawati nan suci jemuka nan jani. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dan salah-salah kita sabui diampunkan oleh Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.